Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Sahibul Bait yang saya muliakan, Bapak Haji Syafruddin serta istri dan keluarga besar, para asatid, Anda Ustaz Khairul As'ad, Anda Ustaz Marhumi Haji Mahmud Syafi'i, dan beberapa asatid lain yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, para penasihat, orang tua kami, sesepuh kami yang selalu menyertai dan mendampingi, menemani, mengayomi, menasihati kami yang muda ini yang baru belajar bersolawat. Kami ini mengaku, kita semua memanglah baru belajar bersolawat. Sering kita mengatakan kita ini ahli solawat, tetapi pada dasarnya kita sebenarnya baru belajar bersolawat. Dan majelis inilah menjadi wadah, menjadi lahan tempat bagi kita bersama-sama yang muda-muda ini khususnya untuk belajar bersolawat. Awalnya kita cuma baca-baca Allahumma salli ala, gitu, baca aja. Dari belajar membaca mulai tak tahu hurufnya, wasalli dengan wasalli, dan wabarik, wabarik, baca kita. Lalu kita haluskan bacaan kita sampailah kita pandai membaca solawat dengan fasih, sad dengan sad, qaf ya qaf, kaf ya kaf, ala ya ala, ali ya ali. Tetapi akhirnya kita sudah fasih membaca, lalu perlahan kita mengenal pula apa yang dimaknai daripada solawat yang kita baca. Sebab kalau tidak kita pahami dan kita maknai apa yang kita baca, samalah kita maknanya seperti keledai yang cuma pandai tapi tidak tahu apa yang maksud arahannya, tujuannya tak paham. Tetapi bila kita berselawat dengan keilmuan yang lebih, kita pahami makna tujuan daripada solawat yang kita baca, maka insya Allah selawat itulah yang akan tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pahami makna selawat, Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah berselawatlah engkau kepada Nabi Muhammad. Ternyata selawat kita itu bukan kita yang berselawat kepada Nabi Muhammad, tetapi kita meminta Allah berselawat kepada Nabi Muhammad. Karena hakikatnya penciptaan dunia ini awalnya memang asal usulnya adalah selawat Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau tak karena selawat Allah kepada Nabi Muhammad, tak terciptalah kita semua ini di muka bumi ini. Ketika Allah mengeluarkan, menciptakan zat yang bernama Nur Muhammad, maka disitulah terjadi selawat yang paling pertama. Ketika itu Allah berselawat kepada Nabi Muhammad. Sebelumnya saya jelaskan dulu Pak Bu, selawat ini ada 3 kelompok. Pertama, kelompok kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad. Yang kedua, kelompok malaikat berselawat kepada baginda Nabi Muhammad, dan banul-banul jan yang lain yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah Allah sendiri yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat Nabi Muhammad kita. Allah pun berselawat. Tetapi makna solawat 3 ini tak sama. Bukan tak
bukan seperti kita yang berselawat kepada baginda Nabi Muhammad. Selawatnya Allah tak sama dengan selawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad. Selawatnya kita pun tak sama dengan selawatnya Allah kepada Nabi Muhammad. Bagaimana selawatnya kita kepada Nabi Muhammad? Tadi saya jelaskan. Kita ternyata hanya meminta, ya Allah, berselawatlah engkau kepada Nabi Muhammad. Karena pekerjaan selawat ini adalah pekerjaan paling pertama yang ada di alam semesta ini. Amal ibadah yang paling utama dan paling pertama adalah salawat. Paling tua, kalah haji, kalah puasa, kalah solat, semua kalah. Yang kita baca malam ini, amalan ibadah kita adalah ibadah paling tua di alam semesta ini, bukan di muka bumi saja, di alam semesta. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Itu keterangan Allah menyampaikan kepada kita. Yusalluna digunakan fi'il mudhari. Kalau digunakan fi'il mudhari, maka fi'il itu berarti, fi'il mudhari itu kata kerja sekarang dan selanjutnya. Sekarang dilakukan, selanjutnya terus dilakukan. Kalau ditinjau dari maknanya, maka Allah dan para malaikat sedang berselawat kepada Nabi dan terus berselawat kepada Nabi selanjutnya. Dari dulu sampai sekarang, sampai nanti, Allah dan para malaikatnya selalu berselawat kepada Nabi. Macam mana selawat Allah kepada Nabi? Allah turunkan rahmatnya kepada Nabi. Itu selawatnya. Makalah Nabi Muhammad bergelar rahmatan lil alamin. Melalui Nabi Muhammad inilah rahmat tercurah kepada semesta alam. Rahmatan lil alamin. Kalau Allah tak turunkan rahmat kepada Nabi Muhammad, artinya Allah berhenti berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka berhenti pula rahmat itu tercurah kepada semesta alam, termasuklah kepada kita. Makalah kita berselawat kepada Muhammad, minta Allah supaya berselawat kepada Nabi Muhammad, jangan pernah berhenti. Itulah makna selawat kita. Kalau antum baca selawat, teriak, jelaskan, teriakkah, pelankah suara antum, maka pahami, ya Allah, jangan sampai engkau berhenti berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Asal berhenti, terkepang kita, terkapar kita alam semesta ini, bisa-bisa kiamat. Begitulah yang terjadi akhir zaman nanti. Ketika akhir zaman ini sudah Allah tegakkan hari kiamat, maka selesailah nama Allah didengungkan, selesai pula selawat untuk Nabi Muhammad dibacakan, maka tegaklah hari kiamat. Selagi masih ada selawat di muka bumi ini, di rumah ini, Bapak Haji Syafarudin mengundang kita berselawat, maka tak akan terjadi kiamat, saya jamin. Celik mata besok belum kiamat, saya jamin. Kalau kita baca selawat malam ini, selagi kita berhenti berselawat, tunggu ya, ada kabarnya. Kalau manusia di muka bumi ini berhenti berselawat, alam semesta berhenti berselawat, malaikat berhenti berselawat, maka Allah akan berhenti berselawat. Karena Allah sesuai permintaan kita. Kita minta Allah berselawat kepada Nabi Muhammad, kita minta Allah menurunkan rahmat kepada Nabi Muhammad, maka tak akan pernah berhenti Allah menurunkan rahmat, maka insya Allah semuanya akan tetap tercurah kepada kita. Intinya kita selawat ini, minta jalurnya itu naik ke Allah, turun ke Nabi Muhammad, balik lagi ke kita, mantul ke kita. Itu faedahnya berselawat. Kalau kita berselawat, insya Allah dah banyak dijelaskan ustaz-ustaz yang sebelumnya penceramah. Banyak kita berselawat, maka nih contoh nyata. Beliau cerita, rumah ini hang selawat ustaz. Rumah ini jelas-jelas hang selawat. Memang beliau ini pencinta selawat, suka ngundang selawat dari dulu. Jodohnya ketemu dengan Ashabul Maimanah. Memang dari dulu suka manggil orang berselawat. Di sinilah kita duduk nih, di sinilah dulu berselawat orang-orang. Dan ini rumahnya heng. Masya Allah, itu limpahan rahmat rezeki tercurah. Benar-benar Allah berikan nikmat berlebih, nikmat bisa berbagi, nikmat bisa untuk bersedekah dari sholawat.
dari sholat. Belum lagi ketenangan batin yang dicari, belum lagi ketentraman, belum lagi insya Allah keturunan anak-anak kita, keturunan anak-anak yang soleh dan salehah karena sholawat. Nah, tadi itu 10 menit ngasih nih kalau ngomongnya 5 menit. Terima kasih semua, termasuk yang sudah datang, yang baru-baru, Bang Madi, siapa lagi. Terima kasih bergabung. Lama-lama kita akan berselawat bersama-sama. Tapi insya Allah tidak berhenti sampai di sini. Selanjutnya sudah menunggu undangan-undangan berikutnya untuk kita. Jadi selawat jangan pernah berhenti. Kita terus bersolawat, menegakkan nama Nabi Muhammad SAW, meminta Allah tetap terus mencurahkan solawatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan, memenuhi hajat daripada sahibul bait, dan mohon maaf apabila terjadi kekurangan dalam ucapan, mengurangi daripada melukai daripada perasaan Bapak Ibu semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.